Lihat apa kamu, Cuk? Lagi ngeliat ini gue apa namanya tutorial masak-masak gitu. Soalnya pengen bikin usaha kuliner. Kamu ngeliat ceweknya, nggak lihat telur gulungnya kamu tuh. Kebetulan aja ini yang ngasih tutorialnya cewek. Kenapa kamu nggak lihat yang itu, yang telur gulung yang abang-abang itu yang penontonnya lebih banyak. Itu the real resep kalau itu. Oh ada ya? Iyalah. Ini gue pengen bikin usaha gini nih kayak telur gulung. Keren Usaha lu. kuliner. Kalau lu jualan telur gulung gitu di depan SD dengan branding lu kayak gini, wah, nggak laku. Pasti dipikir takut lu, dulu. iya, lu dipikir penculik lu. Lu kan usaha kulinernya udah banyak, bantuin gue lah. Bantuin lah. Lu kan liatnya kan banyaknya, ketipunya, dibohonginya, segala macamnya kan lu kan nggak tahu. Baru Taunya juga kan lu udah ramenya aja. baru juga mulai. Oh ya udahlah. Skip dulu, tahan dulu. Anyway, lu gimana kabarnya? Kabar gua baik, Bro. Gua makin kurus. Gua makin sehat. Ya, benar-benar. Gula gua yang pernah 700 sekarang gula gua 120. 120 sekarang. Iya, bariatrik, Bro, potong lambung. Lu nggak manis Pengen lagi dong diet, sekarang? potong lambung. Jangan percaya obat-obatan. Potong lambung dong. Potong lambung, Bro. Ya ampun, lu sibuk banget, men. Kita bertetangga tapi lu gak pernah mau mampir ke sini saking sibuknya ya. Jangan bilang bertetangga, nanti gua ketahuan kalau gua punya kos. Blok. Kan kalau dulu kan ngekos, sekarang jadi bapak kos katanya. Nope. Minum dulu. Minum dulu kan lu Iya, selalu ini, selalu lu sekarang kan. paham ya. Iya, sekarang harus minum 10 menit sekali lu ya. 5 menit. 5 menit Per sekali. 5 menit harus basahin lambung. Nah, itu akibat karena lu operasi potong lambung itu. Ya, karena orang kalau udah bariatrik nggak boleh malnutrisi, nggak boleh dehidrasi, karena kan lambungnya kecil. Tapi perutnya masih gede, men. Harusnya Loh, masih. ini masih baru 2 bulan, mau 3 bulan, Bro. Udah turun 22 kilo. Wah, gokil sih. Iya, Udah gokil. keren lah. Keren banget, men. Dan lu nggak perlu ngejalanin apa namanya diet segala macam ya. Diet kontrol. Kalau Anda ingin badannya kurus, tidak usah diet. Bariatrik. Potong lambung. Buang kenikmatan duniawi Anda. Aduh. Oh, iya, tapi jadi kayak salah satu nikmat hidup tuh kan nikmat makan, nikmat minum, kayak nikmat birahi. Dan salah satunya nikmat hidup lu kayak untuk makan sekarang udah mulai ke-cutting dong ya. Iya. Karena kenapa gua mau bariatrik, yang harus difahami itu karena nikmat itu akhirnya kita sakit. Kolesterol, gula darah, segala macam dari mulut. Masalahnya cuma 2 yang timbul. Penyakit kalau nggak dari orang, kalau nggak kena penyakit karena makanan, karena ditabrak mobil segala macam gitu. Kayak gitu ya. Iya. Oh iya sih. Karena mungkin kayak segala sesuatu kalau memang berlebihan, Iya. itu efeknya emang nggak baik. Karena emang gue liat kan dulu lu kalau udah makan, wah gila-gilaan. Udah capek dari Lu kecil sehari makan. bisa berapa kali makan? Gue sekali makan, kalau gue udah lapar banget, bisa sampai 7-8 potong ayam goreng. 7-8 potong ayam goreng sendiri. Sendiri. Wah gila. Gila sih. Gue gak kebayang. Gue aja kayak gue udah sepiring aja udah ngap banget kayaknya. Nah, tapi tadi kan kita kan makan seafood. Iya. Ya lu tahu sendiri sekarang gue makannya gimana. Iya. Itu sampai kayak lu makan cuma berapa suap? 2 kunyah. 2 kunyah. 2 kunyah masih keluar terus. Iya kan kayak bener loh. Abdi Karena durasinya terlalu cepat makannya. harusnya yang idealnya 1 kunyah, telan, istirahat 5 menit, 1 kunyah lagi. Seumur hidup. Seumur hidup. Wah gila. Tapi nggak tergantung sama obat kan sekarang? Enggak. Udah lepas. Cuma kayak gitu sistem makannya sekarang 1 kali kunyah, nahan 5 menit, makan lagi. Ya harus terus kayak gitu. Kalau berlebihan kayak tadi, misalkan kayak keluar lagi. Lu tahu sendiri kan, saking nikmatnya gua ngerasain ikan bakar. 1 kunyah, nggak pakai jeda, ke 2, pas ketiga kan gua langsung keluar terus.
Iya. Karena ketika kita ngunyah makanan, enzim memproduksi untuk mendorong makanan ke dalam. Kan air liur kan terus masuk. Lah itu yang nggak bisa, sedangkan lambung gua cuma tinggal 15%. Cuma tinggal segini. Berarti Ya segini, bener segini. dari 100%. Dari 100% sekarang dipotong 85%, tinggal 15%. Usus gua 6,5 meter dipotong 3,5 meter. Gua ambil bariatrik bypass jejunal. Berarti yang tadinya ususnya meningkat gini, sekarang langsung Iya gitu. langsung. Tol bypass. Men, waduh, gila gua nggak bisa ngebayangin aja kayak dalam sekarang lu yang seorang food blogger yang makannya banyak, gila sekarang lu nggak bisa makan kayak gitu. Gimana perasaan lu? Nggak apa-apa. Gua nggak pernah punya perasaan tentang itu. Karena yang gua rasain, gua makan 1 kunyah 2 kunyah enek dan kekenyangan. Kayak gitu. Awalnya gua kayak lapar mata, sekarang udah enggak. Gua lebih kayak sekarang itu lebih berpikiran daging seenak apa gue udah pernah makan. Nasi seenak apa gue udah pernah makan. Enggak, gue mikir gini kayak di mana proses lu sampai sekarang kan panjang nih sampai di fisik ini harusnya kayak lu tinggal menikmati dan salah satunya kan itu nikmat makan. Tapi sekarang salah satu nikmatnya lu tinggal menikmati, ada uang, tinggal menikmati dan menunggu kematian. Itu yang akan tidak bisa gue hindarin. Kematian makan hal yang pasti. Iya, kematian hal yang pasti, kematian adalah takdir. Tapi ketika kamu seenaknya sendiri dengan apa yang menurut kamu nikmat, kamu akan lebih dipertemukan dengan cepat sama kematian. Betul. Maka kalau bilang bahwa kematian itu pasti, tapi sehat itu pilihan. Makanya selagi lu masih sehat, jaga sih sebenarnya kayak gitu ya. Karena salah satunya gue bariatrik itu karena gue punya beberapa sahabat dekat, sahabat gue dekat banget, meninggal semua. Sahabat gue meninggal karena gak jaga makan, gak jaga pola hidup segala macem. Dia merasa bahwa dokter itu adalah pembohongan dan segala macam. Beneran. Terakhir kemarin sahabatku yang namanya Fauji itu, yang 170 kilo itu, mendadak cuma 7 hari langsung meninggal. Pecah pembuluh darah karena dia nggak tahu ternyata ginjalnya, jantungnya segala macamnya. Tapi memang kayak dari pola makan lu kayak gitu, itu larinya kemana-mana. Bahkan lu sampai sempat operasi mata juga. Operasi mata 2 kali aku. Itu efeknya gimana? Maksudnya kayak blur atau jadi minus? Bukan atau blur, nggak kelihatan. Jadi kayak gelap gitu, putih gelap gitu. Jadi kadang yang sebelah sini tuh kayak putih, kayak tertutup awan gitu, blok. Yang satu yang ini hitam. Gua operasi deh lu. Aduh, gua nggak dengernya. Aduh, gimana ya? Bener. Kita skip dulu itu ya. Yang pasti sekarang lu lagi ngejalanin. Yang penting bariatrik dalam yang gua pilih untuk saat ini, gua sangat bersyukur. Yang pertama, lu masih bisa bernafas gua sampai saat masih ini. bisa bernafas untuk menahan bahwa ini adalah cuma nafsu gua. Ngelihat apa segala macam, gua bisa deh lu. Gua kemarin masak kambing seenak itu, gua icip 1-2 potong, enak banget. Tapi sekarang gua nggak perlu makan yang sampai sebanyak mungkin. Cukup. Sekarang lebih ke cukup. Ini yang kata Nabi bilang bahwa makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Sebelum kenyang, iya. Karena ketika kekenyangan keluar lagi. Iya, keluar lagi. Okay. Cuma sekarang gue udah nggak bisa muntah yang blah gitu, muntahin nggak bisa. Jadi kayak muntahnya tuh kayak muntah sendawa yang keluar air dikit-dikit gitu. Tapi apapun itu, gue senang lah ngeliat lu sekarang kayak gula darah lu udah turun, badan lu sekarang makin kelihatan fit gitu kan. Sebelumnya kan lemas banget ya. Gue sekarang jalan-jalan kemana-mana kuat deh lu. Katanya udah bisa climbing lagi ya sekarang ya? Oh iya, udah segala macam. Udah bisa joget-joget segala macam. Jangan ditahan. Tahan. Iya karena sempat ini jadi sempat setelah pas sembuh katanya jadi instruktur Zumba pernah ya? Iya. Pernah ya? Ya bener-benerin kabel juga bantu orang-orang PLN itu. Anyway, kalau dulu kan lu sibuk banget kayak ngulek sambel kayak gitu. Kalau sekarang katanya lebih sibuk ngitung cabang usaha ya? Sama ngitung keuntungan.
Sekarang itu lebih gimana caranya membuat kualitas makanan jauh lebih bagus. Terus lebih bisa memelihara produk yang udah dibikin. Karena di situ ada banyak orang yang kerja. Betul. Gitu Udah sih. berapa banyak karyawan lu sekarang? Aku bahkan sampai nggak kenal karyawanku. Iya, karena lu kan Iya. nggak semua nggak setiap saat datang ke sekian banyak cabang usaha Iya. lu. Iya kan? Dan lu kan banyak juga bersinggungan kayak kayak jalan usaha bareng sama pengusaha, artis segala macam sekarang ya. Wah, gila. Udah berapa banyak usahanya? Kalau Masih bisa usaha hitung nggak? Masih gitu, bisa hitung nggak? kalau dadar breeder itu sekitar 40 outlet ya. Dadar beredar aja Dadar tuh. breeder itu 40-45 outlet. Nah, itu sama almarhum Almarhum Babe Cabita. Terus Tempong itu sama Vikinity Negoro itu sekitar 5 kalau nggak salah. 5 kalau nggak 6. 45. Terus dadar breeder aja 45. 45 udah 50 berarti. Udah 50. Terus bakso Bang Disko itu aku ada pabrik, terus ada 4 cabang, sama ada kayak rombong-rombong gitu, gerobak-gerobak gitu. Itu terus ada nasi kulit Maigun. Itu nasi kulit Maigun itu juga lumayan. Itu udah karyaku yang lumayan the best juga. Oke. Dibantu dengan Maigun. Itu perfect sih. Semuanya perfect. Dan Semua bahkan punya, sampai kayak lu udah bukan lagi kayak teman bisnis ya, lebih ke kayak keluarga sekarang Iya. sama Igun ya. Iya. Ngeliat kayak Terus dekat ini gue juga ada buka udah running, udah pembuatan PT itu bikin sama salah satu orang yang di negara, pejabat negara. pejabat negara. Wah, saya tahu. Saya Kan udah diposting juga. Iya. Iya. Itu sih. Terus ada beberapa, kayaknya ini lagi ada beberapa artis yang juga lagi tak ini. Oke. Sama di Bali mau sama siapa? Delu ya siapa? Ada sama salah satu orang yang ini agak Biasa aja. ini ya, yang sekarang seleranya lagi selera lokal. Tapi kan lu kan jadi saksi hidup gua kan. Gua salah satu. Gua di pinggir jalan jualan nasi jeroan. Iya. Maksudnya kayak kita kan awal pertemuannya tuh kayak yang ya udah chat ya, lu sebagai yang food vlogger, content creator makanan kayak begitu, kita chattingan, tiba-tiba yang dari content creator makanan terus langsung berkembang jadi buka usaha kecil di pinggir jalan. Dan gue emang kayak nyobain warung pertama lu tuh ya, nyobain gitu. Wah itu gila, Segomodoro bangsat, kata gue emang bangsat nih. Cobain dan lu langsung beralih ke kayak ikut MasterChef kayak gitu. Ya meskipun gue tahu gimana keluh kesah lu pada saat lu di MasterChef kayak gimana, kita masih intens tuh, kita video callan apa segala macam. Ya oke lah, at least semua itu ada hasilnya gitu. Sekarang lihat anjir, usaha lu aja sekarang lu nggak tahu dari berapa banyak. Sampai teman-teman gue itu bilang, anjing gue baru pertama kali punya temen yang hampir setiap minggu buka restoran. Iya. Gila. Gue udah kayak McDonald bro. Iya. Gue respect. Lu berasal dari jalanan, tapi lu tetap low profile man. Lu masih mau main ke kosan gua, lu masih mau ngajak teman-teman lu ngumpul bareng, bahkan kayak ngajak orang-orang di jalan yang memang lu ajak-ajakin buat kerja segala macam. Oh itu gue respect banget. At least lu tetap inget di mana lu berangkatnya gitu loh. Iya. Gitu, Ya karena emang gue ya sama lah. Kita lahirnya di jalan bro. Kita gimana bisa ngerasain makan bekas orang. Iya. Terus kalau kita mau sombong, yang mau dibuat sombong apa? Jadi kalau udah di jalan tuh mau bisa kaya banget, mau bisa langsung hancur banget tuh ngerasa kayak ya udah gue udah pernah jalanin semua gitu. Nah, jadi kalaupun harus yang drop lagi, lu nggak kaget. Iya, dan karena dropnya tuh kalau udah orang udah pernah di jalan, ngerasain dropnya pun bukan yang sampai drop gitu. Iya. Dropnya masih yang ini karena temen banyak. Iya betul banget.
Dan dari sekian banyak usaha lu, kemarin kan lu sempet rame-rame juga men. Karena ada kasus kayak orang yang nge-review makanan lu dengan cara kurang baik. Oke. Iya kan? Tapi itu kelanjutannya gimana sih sampai sama lu sampai dilaporin? Itu Masih inget gak? Itu sekarang cuma tinggal nunggu kebaikan gua aja. Karena orangnya beberapa kali collab. Hah? Orangnya beberapa kali collab jantungnya Heeh. di rumah sakit. Karena Gue seriusin untuk jadi sekarang itu pihak kepolisian tinggal nunggu gue bilang Pak ambil. Dan dia masih berusaha untuk minta untuk jalur damai. Tapi memang karena sakit hati gue itu bener-bener banget bro. apa sih yang bikin lu sakit hati dari ini dia reviewannya dia? Karena di CCTV itu dia nggak nyobain makananku tapi dia gebrak-gebrak meja dan bilang makanan gue makanan anjing. Makanan anjing. Dan itu gebrak-gebrak makanan apa ini? Sedangkan gue jual makanan nggak lebih dari 15.000 bro. Terus ketika lo komplain makanan gue tanpa lo icipin lo bilang kayak makanan anjing. Di CCTV ada tuh dia nggak nyicipin sama sekali. Nggak nyicipin. Oke. Itu dibilang makanan anjing segala macem, makanan nggak layak. Ini makanan MasterChef kak tai, gitu segala macem. Lu dengan harga makanan 15.000 lu minta standar MasterChef yang seperti apa? Iya. Betul. Gue tanya gitu aja. Bahkan gue pernah makan salmon seharga 300. Kalau nggak 400.000. Itu makan sama Mak Igun. Itu gue makan salmon deh lu. Harga segitu. Gue potong salmonnya. Gue makan dalamnya ada tulangnya. Gue nggak rame. Gue langsung ke dapur. Gue panggil yang bagian orang dapurnya. Gue cuma ngasih tahu salmon lu. Dengan harga sekian ratus ribu. Dalamnya ada duri salmonnya. Wah dia mau kasih komplimen minta maaf. Gue gak mau deh lu. Sebenarnya kalau orang ada salah kasih tahu. Kalau enak sebarin. Kalau nggak enak kasih tahu. Betul. Gitu. Ada bahasa orang kan kalau ngasih tahu ada caranya. Kalau memang gimana ya kayak hal baik pun bisa jadi tidak baik ketika misalkan cara penyampaiannya tidak baik kayak gitu. Ya anggaplah kayak yang lagi rame kemarin misalkan kayak orang nyuruh nyetop motor yang misalkan naik trotoar. Tapi dengan cara marah-marah segala macam ada seperti itu juga banyak timbul-timbul komentar-komentar yang gak benar. Atau kayak lu ngasih makan sama orang lapar. Ngasih makan bener, tapi kalau caranya dilempar juga kan gak jadi baik, jadi nggak baik. Sebenarnya kalau emang ya gue setuju sih kalau misalnya lu bilang bahwa harusnya kalau emang kurang baik ya lu kasih tahu lah biar menjadi masukan buat restorannya kan. Seperti itu aja sebenarnya tidak perlu yang kayak sampai bilang makanan anjing segala macam itu. Apalagi juga sih. Gue yang paling jengkel tuh di lu ya, ketika orang sok-sokan datang bilang Hanes review. Ya. Lu bilang Hanes review, tapi lu menerima endorsan itu lu banget cuy. Lu yang beneran. Kamu sok-sokan ngomong Hanes review jujur segala macam, tapi kamu terima endorsan itu beneran. Kamu sama aja kayak pengen mematikan usaha orang. Tujuannya kayak gitu tok. Tapi usaha itu nggak akan kamu hancurin ketika kamu dibayar. Itu laknat kamu itu beneran. Itu aku meskipun aku nggak kenal sama siapapun orang-orang Hanes review, tak habisi kamu beneran. Tak habisi aku lah untuk UMKM, orang dukung, orang jualan segala macam, aku paling depan. Beneran. Aku nggak peduli nggak peduli apapun karena aku ngerasain bro, aku ngerasain di mana kita kulaan beli sampai kita cuma bawa modal uang 300.000, cabai sekian, micin sekian, garam sekian, ayam sekian. Kita bawa ke rumah, kita racik. Kita bawa ke pinggir jalan, kita jual. Anak sama istri di rumah nunggu hasil laku apa enggak. Dari 5 porsi laku, besok jadi 10 porsi. Labanya dikasihkan buat orang jualan dengan sekecil itu. Di rumah ini ada yang nunggu loh bro. Betul. Nunggu untuk bisa makan loh. Tapi lah ini kamu hancurin cuma gara-gara satu kontenmu. Itu kamu laknat banget. Iya sih.
Cukuplah marah-marahnya ya. Gue juga penasaran nih. Lu kan sering bikin sekarang lu bikin konten non halal. Non halal ya. Yang jadi bikin penasaran gua, lu bikin konten non halal, lu makan juga atau enggak? Enggak. Kalau dulu gua makan babi, makan anjing, makan keras segala macam gua makan. Setelah umroh gua nggak berani makan. Oke. Setelah umroh dan 1 tahun sebelum umroh. Tapi apa itu nggak jadi kayak apa ya, kayak hal yang jadi pertanyaan orang-orang kayak lu kok udah balik umroh malah makan makanan bikin makanan yang nggak halal gitu yang. Ya karena umroh itu kan adalah sebuah kewajiban atau sebuah kepercayaan yang memang gua anut. Gua pengen umroh. Iya. Gua pengen ke rumah Allah. Iya. Cuma gitu doang. Toh makanannya juga nggak lu bagiin sama ya enggak lah bro. Yang pertama ya kan, gua punya tim Kristen, orang Kristen. Ya. Gua sebagai penggiat UMKM, terutama makanan. Gua harus mengasih informasi tentang makanan. Pasar gua bukan orang Islam aja. Ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi kerennya sama lu dikasih tahu dulu ini konten non halal. Ini konten non halal. Ada kan yang kemarin viral? Iya. Baru sekian belas tahun baru sekian belas tahu. tahun kremesannya kremesan babi. Itu. Pakai minyak babi. Sedangkan gua sendiri kayak kok bisa ya? Dia bilang bahwa kremesan gurih digoreng pakai minyak babi. Sedangkan kalau gua bilang yang bisa gurih karena minyak babi itu tumisan, bro. Jadi lu bikin tumisan kalau dikasih minyak babi memang enak. Karena lu pernah bikin resep yang seperti itu lah ya. Makanya kan sekarang Bobby non halal itu kan gua bikin supaya orang-orang tahu dan ngerti tentang masak serta informasi makanan kuliner non halal. Kangkung bisa jadi haram tapi enak karena pakai minyak babi tumisnya. Tahu, cah tahu apa segala macam akan jadi enak ketika pakai minyak babi. Apalagi kalau ada potongan babinya kecil-kecil. Gue sampai sekarang kalau ngeliat babi masih ngiler, bro. Masih ngiler gue. Dan gue bisa bilang selama dulu gue suka minum segala macam, gue pernah makan daging apapun, paling enak gue bisa bilang babi. Daging saya tidak tahu. Babi, landak, apa segala macam, kelinci, buaya, hiu. Yang belum gua makan itu cuma beberapa hewan kayak kudani, jerapah. Itu gua nggak pernah sih. Iya, tapi nggak sampai kudanil, jerapah nggak sampai ke situ juga dong. Iya, tapi kan kayak ngelihat orang-orang Afrika kan kayak wah, mereka punya anugerah bisa makan semua makanan gitu. Dilindungi Pak, jangan jangan main makan aja. Lagian tuh sih kadang-kadang suka bikin konten tuh apa ya, bikin orang-orang pengen julid gitu. Pakai daging lah disabunin, dicuci dulu pakai sabun. Kok bisa itu timbul ide dari mana sih? Ya yang pertama itu kan salah satunya beberapa konten itu kan kita harus menimbulkan komen. Ya. Menimbulkan konflik. Ya. Menimbulkan orang gimana caranya melihat bahwa ini adalah konten yang beda. Tapi kalau netizen cerdas, dia akan terhibur tapi tidak akan melakukan. Kayak gitu. Berarti lu juga tidak membenarkan apa yang lu lakuin? Gua udah bilang gua gak membenarkan. Bahkan gua setiap nyuci pakai sabun kadang gua bilang yang niru kan gitu gua. Beneran. Tapi ditiru juga. Tapi ditiru. Blok. Bahkan ada juga TKW itu yang dipecat. Gara-gara nyuci ikan pakai sabun. Lu harus bawa tuh TKW-nya kerja malu, men. Saya gini loh. Lu menghilangkan pekerjaan orang lain tuh. Kalau gua bikin konten masak. Dengan dagingnya dicuci bener. Gua nggak gini, gua nggak gitu. Gua nggak ngasih bahan-bahan yang nggak lazim tapi jadi enak segala macam. Ya gua akan menjadi seperti kayak Farah Queen. Kayak Juna, kayak Arnold, kayak Renata, cuma gitu aja. Tapi ketika Agus juga bagus. Chef Agus kan ada yang di Bandung, Chef Agus. Ada. Tapi kalau ketika gua masuk dengan kondisi yang beda, ya gua
pastinya akan orang bahwa oh bisa ya ternyata. Dan punya brandingan sendiri ya. Bisa ya ternyata gue bikin bumbu hitam cuma pakai soto sama rawon gitu-gitu. Okay. Bener kan? Benar. Gue bisa nih ternyata bikin soto cuma pakai bumbu racik ikan dengan pakai potongan sedikit bawang, seledri segala macem, simple udah jadi soto. Dan tetap enak. Oke. Oke. Gue lebih harus menjadikan konten gue itu yang ada di dapur mereka yang nonton. Kalau ngikutin? Iya. Silakan kalian skip untuk yang aja, jangan. Gue mau ikutin masak cuci pakai sabun biar jadi pengusaha kuliner. Dipecat. Yang gue cuci pakai sabun yang beneran itu adalah jeroan. Jeroan ya? Jeroan sapi, jeroan kambing itu gue cuci pakai jeroan. Pakai jeroan. Pakai jeroan. Pakai daleman. Pakai daleman. Aduh ya, satu lagi. Kok bisa lu masak pakai tangan, man? Gue aja nyobain tangan gue melepuh sampai yang nggak bisa gue pakai lagi di tangan. Jarinya 2 hari 3 hari nggak bisa tuh. Bisa lah. Iya beberapa hari melepuh, men. Enggak. Lu itu ada triknya atau emang lu belajar ilmu kekebalan tubuh? Enggak, karena kan setiap hari masak kan kayak gini-gini kan akhirnya jadi ngapal, bro. Kayak gini-gini kan akhirnya jadi ngapal kayak gitu. Terutama kalau kita masak pakai yang api panas, tekanan tinggi, otomatis kan antara tangan kita sama wajan itu kan udah deket. Jadi kita udah biasa kalau cuma sekedar balik-balik gitu. Kecuali kalau tangan gua masak gini terus diemin di minyak panas 5 menit gitu baru bermasalah, bro. Oh no. Ya. Mateng, siap saji. Siap saji gitu. Tapi emang pas gue cobain panas, Mas. Ya panas memang panas. Iya. Kalau orang yang nggak pernah kayak masak segala macam panas. Kalau gue nggak masak sih, lebih ke masuk. Jarinya tuh jarang dipakai, Mas. Enggak gitu kalau itu. Lu sedang bongkar muat kalau itu tuh. Unboxing. Tapi apa sekarang sejauh ini lagi bikin kegiatan positif apa nih? Banyak. Apa Gua sekarang lagi fokus sama rumah penghafal Al-Quran gua. Wah. Iya. Oh beneran. Iya. Sampai gue ngeliat yang anak di satu tempat sama lu anak-anak suruh ngaji semua, bahkan di guru-guru ngajinya sama lu digaji. Jadi mereka itu sekolah. Awalnya gue bertahan hampir 2-3 tahun. Itu karena gue kasihan ada orang mendirikan sekolah penghafal Al-Quran sendiri, mandiri. Namanya Pak Nurul Huda. Dia diriin sekolah Al-Quran dengan muridnya yang banyak. Itu swasembada, muridnya kalau datang bawa uang 200, 500 rupiah, 1000 dikasihkan dan itu dikumpulin untuk gaji guru. Dan waktu gua kenal mereka, lu tahu nggak gaji gurunya berapa sebulan? Berapa? Dari iuran anak-anak 50.000, bro. 50.000 sebulan. Dan dari gaji situ, guru ngaji tuh ya? Gaji guru madrasah sekolah standar mereka karena mereka nggak sekolah umum. Itu daerah mana sih? Daerah Kabupaten Pasuruan. Terpencil banget, bro. Di sana itu cewek umur 12 sudah nikah. Di sana. 12-13 sudah nikah. Adanya Nurusola, pesantren Nurusola itu, madrasah Nurusola. Dan pada akhirnya cewek itu sekarang sudah mulai berpendidikan di sana. Sudah tahu kalau cewek itu nggak harus nikah muda segala macam. Dan waktu itu gua kaget 50.000 bisa untuk gaji guru 1 bulan. Itu ada 8 kalau nggak 9 orang guru. Langsung dengan kekuatan gua pribadi, gua nggak pernah minta-minta ke orang. Gua kasih per orang 250 deh lu. Karpet gua beliin, apa segala macam gitu. Akhirnya setelah 250 gua kemarin bisa naikin lagi gaji mereka. Sekarang 500.000. Alhamdulillah. Wah itu dia udah kepuasan. Dan alhamdulillahnya yang gua lakuin baik ini bocor. Gua egois.
Gue pengennya ini gue handle sendiri, bocor ke beberapa sahabat gue. Akhirnya beberapa sahabat gue per bulan juga ngasih. Gitu. Gue cuma pengen 50 kakak di situ. Tempatnya nggak tanah, rumahnya nggak tanah, ada air, anak-anaknya sekolah, tidak boleh bayar sekolahnya. Keren. Gue pengennya gitu toh, bro. Keren, man. Gue pengen anak-anak itu nggak dicap orang Pasarpan, Gudang Galih itu tempat komplotan maling, Betul. orang nggak bener, orang nggak sekolah, begal. Aku nggak mau itu. Betul. Karena ya itu tadi mereka itu cuma dari segi kondisinya kurang gitu. Oke, keren. Jadi pemirsa, inilah sosok keseharian Abdi yang biasa dipanggil King Abdi. Sekarang dia mengabdikan diri jadi tukang ngecor rumah tangga. Enggak, kata pakai tukang ya. Enggak, pakai tukang. Enggak, aku enggak ada waktu untuk itu deh lu. Tapi lu pernah gak sih dalam proses lu dari dulu sampai sekarang misalkan kayak berpikiran bahwa lu bakal sampai titik ini, men? Enggak kepikir. Gak kepikir ya? Gue cuma dulu itu karena keluarga gue miskin banget. Gue nggak mau jadi orang miskin yang terlalu lama. Gue nggak menyesali tentang kemiskinan, tapi aku harus keluar dari kemiskinan karena miskin gak enak. Orang miskin itu ketika di rumah keluarga yang kaya dia akan ada di belakang, akan di dapur makannya. Betul. Tidak akan diajak makan satu meja. Betul. Di hajatan pun seperti itu. Iya. Lu kalau misalnya kumpul lebaran pun seperti itu. Kumpul lebaran ibumu akan menjadi tukang cuci piring di belakang, nyiapin keluargamu yang punya uang untuk makan. Betul. Dan itu yang gue tolak dulu. Iya. Itu yang gue tolak. Gue nggak mau. Jadi gue nggak akan ngomong tentang angin surga gimana keluarga gue. Gue juga nggak mau selalu nyuapin ke keluarga gue nggak mau. Intinya gue selalu ngajarin ke keluarga gue kalau lu pengen sukses lu lihat gue. Oh wow. Gitu. Lu proses belajarnya lu masak gimana sih? Gue dari kelas 3 SD. Gue suka di kompor minyak tanah itu gue bakar bawang putih, kencur, gue bakar gua makan. Akhirnya gue tahu oh ini karakternya, oh ini rasanya bawang putih dibakar. Sampai akhirnya gue kelas 3, kelas 4 SD itu gue bisa masak sop, sambal terong, sayur bayam, aneka goreng-gorengan apa gitu. Sampai akhirnya merambah bisa masak nasi goreng, gulai gitu-gitu. Bukan resep dari orang tua, bukan? Enggak. Bukan resep dari orang tua, bukan resep dari istri. Tapi basic orang tua juga suka masak? Karena ibu rumah tangga ya almarhum ya suka masak. Tapi sampai pada akhirnya almarhum itu malah kalah sama aku. Jadi kalau ada beberapa bumbu apa, tanya apa soal resep, tanya ke aku. Tapi memang biasanya kalau orang dulu tuh perempuan itu di dapur, di sumur gitu loh, di kasur. Pasti kayak gitu. Karena jadi bisa masak itu menjadi suatu keharusan. Iya, harus. Justru kalau sekarang malah yang ya zaman emansipasi kayak gitu. Kalau sekarang lu tuntut Gen Z bisa masak, cerai. Tapi gue seneng, gue ngeliat lu cara lu ngeprotek keluarga lu kayak gimana. Bahkan kayak sempat kejadian Dina tuh sempet yang kayak ditawarin jadi LC. Jadi LC. Itu kok bisa sih, maksudnya kayak? Ya kita nongkrong aja, tiba-tiba istri gue suruh beli mentok pedes sama bekicot. Bekicot pedes buat nongkrong. Di sebelah warung ada empat warung gitu. Tiba-tiba ada cowok bawa mami-mami. Istri gue ditawarin cuk jadi LC. Itu lagi duduk sendiri atau gimana dia? Lagi mesen makanan. Terus oh enggak itu saya ada suami saya gitu-gitu. Enggak apa-apa, ayo mending ikut aku segala macam. Sampai akhirnya tiba-tiba cowok itu berdiri depan istriku. Bilang gini, "Alais kamu itu lo LC, enggak usah anu." Gitu. Oh, sampai yang tadinya baik-baik sampai yang iya kamu itu LC, jangan ngaku-ngaku punya suami gitu. Ternyata dia itu kayak lurah gitu, Bro. Lurah. Wah, itu lurah. Iya. Dia kayak lurah di daerah, ya di daerah situ. Wah gila. Jadi lurah sedang main gila sama kayak maminya LC gitu, mami-mami gitu. Ini kayak. Dan itu ketemu di Polres karena gua up itu. Gua di Karangploso gini-gini segala macam. Akhirnya pihak Polres menanyakan ke orang yang penjual itu kan sampai aku nyamperin, sempet nyamperin.
Lah istri gua itu setelah digituin, istri gua balik ke meja gua. Ngomong aku ditawari jadi LC gitu-gitu segala macem. Ya wis. Nggak bisa akhirnya Manja tak samperin dia nggak ngaku. Terus aku nge-up di media sosial viral. Terus dijemput sama orang Polsek Karangploso. Ketemu gua dan di situ gua wah sempat kayak mau gua hajar, mau gua ini segala macam sampai pada akhirnya gua suruh dia gua video minta maaf tapi dia nolak. Tapi akhirnya gua mau tetap kalau nggak mau ya udah ini akan gua panjangin gitu segala macam. Akhirnya dia pasrah, oke, dia mau gitu ngomong. Tapi di situ gua luluh lagi, gua gampang luluh bro. Di tengah-tengah gua emosi gua gampang luluh. Padahal di situ istri gua udah kayak gitu. Iya direndahkan lah Iya ya. direndahkan gitu. Makanya waktu gua mau upload tanpa stiker wajahnya, dia bilang, Mas, saya ini adalah kayak kepala desa bawahnya, kepala desa gitu loh. Apa sih namanya kayak wainggi kayak gitulah semacam gitu, kepala dusun. Jadi dia itu kepala dusun dan cewek itu adalah selingkuhan dia punya anak, punya istri, dia punya anak cewek dan anak ceweknya 2 itu kayak mondok gitu. Dari situ gua luluh, akhirnya gua upload tapi tanpa wajahnya, gua stiker. Masih mikir gitu cok gua, padahal istri gua udah kayak direndahin kayak gitu. Tapi setidaknya jadi pelajaran juga sih kalau lu nggak ngambil sikap kayak gitu, nggak jadi pelajaran buat dia. Gue selalu mikir gitu deh lu. Kalau gue pendendam, gue pastikan kayak gue itu nggak pernah nggak pernah pengen buat nyakitin orang apa segala macem gitu. Tapi kayak ketika orang keterlaluan sama gue tuh masih tetap mereda kayak gini loh. Kalau ini tak balas, saya pastikan dia akan lebih hancur gitu. Tapi terkadang musuh kita itu nggak merasa bahwa dia ini bisa nggak sih gitu loh untuk nyerang gua gitu. Gitu. Padahal kalau gua mau membalas apa yang orang udah lakukan ke gua itu kayak easy gitu loh. Gampang bagi gua. Gitu kalau pengen menghancurkan semuanya itu gampang. Gila ya. Lu dari sekian kayak buat gua ngeliatnya kayak perjalanan kesuksesan lu cepet men. Itu kan gue pertama kenal lu masih di sini dan sekarang udah yang wah jauh gitu. Itu keren banget. Kalau misalnya dari kasus-kasusnya banyak banget nih. Udah sekelas nih kita ngerjain lah lu. Kasusnya banyak. Mbak Niki, saya nggak tahu apa-apa ya. Saya cinta sama Mbak Niki. Ya. Mbak Niki saya juga. Karena aku pernah ketemu Mbak Niki baik banget. Oh baik emang. Iya. Bahkan pantat gue pergi gini loh. Pak gini. Karena waktu pas gue kaget gini lah aku gitu. Duh mana mau bikin usaha juga lagi nih gue ya. Sulit. Lu akan tahu karakter partner lu itu ketika lu mengajak dia berwirausaha. Gue bisa pastikan itu. Gue mau telur gulung itu. Usaha telur gulung kayaknya mantep men. Mantep. Di SD kayak lu ya. Lu mau berapa cabang telur gulung? Kalau sama dia udah ngomongnya udah cabang-cabangan sih. Aduh. Gitu. Lo keren man. Thank you. Dengan pencapaian lu sampai tahap ini buat gua ngerasa lu keren. Lu masih bisa ngambil sikap yang wise gitu loh. Masih bijak untuk menghadapi berbagai macam persoalan lu. Oh wow. Ya, karena itu kalau lu dulu mungkin masih ngadepinnya kayak pedagang yang maksa-maksa, premanisme yang minta jatah di lapak lu. Tapi sekarang ya permasalahannya udah berbeda, jauh lebih besar dan lu masih tetap wise. Itu gue respect banget. Aduh, harga tenang dikit ya. Kita baca pertanyaan dari follower nanti kali ya. Iya. Ya pada intinya gue tuh nggak pernah merasa sok bisa bikin resep segala macem. Gue cinta banget sama resep-resep dari daerah yang gue belajar. Dan kenapa sih ketika resep itu udah gue pelajarin, harus gue sederhanain dan harus gue cepetin bikinnya supaya cepet apa? Karena gue harus bikin resep itu lebih sederhana untuk bisa
lakukan di mitra-mitra. Ya. Makanya kenapa gua harus bikin resep bakso dengan secepat mungkin. Premixnya harus tinggal pakai air, tulang sudah jadi kuah bakso. Gimana caranya? Ada beberapa lemak yang harus di-reduce terus kemudian dibekuin. Jadi dengan lemak jadi ekstrak itu kita nggak perlu rebus tulang secara lama. Jadi ekstrak tulangnya itu yang bisa jadi bakso itu di mitra, di franchise itu gampang. Kenapa bebek bumbu hitam itu nggak pakai kluwek tapi sekarang harus gua modifikasi. Karena gua belajarnya dari orang yang jualan bebek yang rame itu, yang dulu gua belajar waktu di Madura, itu memang ada banyak versi. Ada yang pakai kelapa digongseng, ada yang pakai kluwek, ada yang dimasak lama. Tapi yang dimasak lama itu 7 sampai 8 jam dan itu jadinya itu versinya kegosong. Ke kayak nasi sego bebek, nasi bebek yang oli. Gitu. Dan sebenarnya bebek bumbu hitam itu kalau yang di Jakarta bebek bumbu hitam yang ada cabenya. Gitu. Sedangkan kalau yang di Madura asli bebek bumbu hitam yang awal yang gua makan itu bebek bumbu hitam itu bumbu hitamnya sendiri. Bumbu hitam, bumbu kuning, sambel. Sambelnya ada sambal korek, ada sambal campuran mangga, ada yang mangga itu cuma jadi kayak lalapan. Lalapannya orang Madura itu mangga deh lu. Karena di sana itu mangga itu ada setiap hari. Kayak gitu. Jadi kenapa gua kayak seneng ke daerah, gua cinta banget sama Madura, gua cinta sama Tempong, sama Banyuwangi, gua cinta sama Bali. Ya karena gue suka karakter makanannya, asin, gurih, rempahnya. Tapi gimana caranya ketika kita bikin produk, itu disederhanakan mungkin untuk supaya bisa dikerjakan di mitra-mitra, di outlet-outlet, cabang-cabang. Oke. Ini ngomong-ngomong, kayaknya habis episode ini harus diganti nih sopannya ya? Kenapa? Agak hancur. Enggak, perasaan baru kali ini di podcast gue sopa gue menjerit kakok-kakok aja nih ya. Gue udah turun ya. Gue dari 120 sekarang 98 ya. Sekarang 98. Waduh, ya. Mungkin emang sering dipakai di sopa sama gue ya. Maksudnya di sopa yang sering dipakai podcast kali ya. Jadi emang harus sekarang gue lempar pertanyaan dari followers. Itu pertanyaan asli apa yang bikin-bikin beneran sendiri? Beneran tuh. Oke. Beneran. King Abdi nggak kapok kerja sama terus, nggak takut didepak lagi. Tadi udah. Nggak. Tapi kalau mau nambahin silahkan sih. Nih ada lagi. Lebih pilih tempong negoro atau nasi kulit Mak Igun? Lebih pilih tempong negoro atau nasi kulit Maigun. Saya mau pilih gimana? Itu dua-duanya cuan saya. Ya. Satu hari outlet itu nggak mati 40 sampai 70. Waduh. 70 porsi. 70 porsi. 70 porsi. Maaf ya Bapak pajak, tapi saya taat bayar pajak kok. Aman. I'm sorry, bro. Terus nih, ada rencana buka cabang di mana lagi, King, dalam waktu dekat ini? Seluruh Indonesia. Dekat ini gue opening di Jakarta. Tapi nggak tahu mana. Aku selalu nggak tahu alamatnya di mana waktu opening. Warung gue. Saking banyaknya ya. Yang terakhir nih, itu dioperasi lambung untuk kesehatan atau supaya cepat turun badannya? Gue pengen kurus. Hey, tar dulu. Pertanyaan lu gimana? Mana ada orang pengen sehat harus operasi terus menghilangkan salah satu nikmat hidupnya? Ada gua. Terpaksa. Enggak terpaksa gua. Gua sampai ketemu psikolog dulu sebelum potong lambung. Sebelum potong lambung? Iya. Tapi kan sebelumnya juga lu udah terlalu banyak. Enggak, gua merasa bahwa nikmat yang paling bahaya adalah makan. Emang bener semua penyakit dari makan, bro. Tapi salah satu nikmat birahi juga. Enggak, ngentot enak, enggak makan. Iya, lu enggak operasi? Enggak operasi. Apa? Enggak. Potong gitu. Oke.
Sekarang gue mau nge-challenge. Lu kan juga dulunya sebelum lu menjadi chef, lu juga kan seorang rapper. Gua kasih beat. Lu boleh nyanyi apa aja di sini. Oke, tapi dancehall. Oke. Agak-agak Raga Mafi. Aye. Oh. Malam-malam aku sendiri, terpaku merasa sepi. Akhirnya aku memutuskan datang ke tempat temanku, kosan delu. Kamu bisa bercerita apapun dan kapanpun. Kosan delu. Hati riang plong, bisa ngomong dan bikin happy. Kosan delu. Kosan delu. Kosan delu. Asik. Gokil. Gokil. Jadi teman lama lu mau gua ajak ke sini boleh ya? Boleh. Atau Ada. ini dia kebetulan apa? Emang sengaja gua ajak juga biar gua nggak sendiri. Gua agak takut kalau ke kosan lu sendiri. Gua. Sini dong, Zombie Jambula. Sini Zam. dong. Iya. Nih, zombie. Wih. Aduh. Zombie Jambula. Enggak, aku mah nggak banyak tanya karena nanti partnya Mas Jambul ada sendiri, Wah. kan? Kalau sekarang sih kita ngobrolnya kan tadi tentang kasus-kasus mulu. Sekarang Sekarang gue pengen nanya doang. Lu kenal Abdi dari kapan? Waduh. Dari sebelum gimbal malah. Sebelum gimbal lama loh. Lama banget. Lama. Dari semenjak dia masih nyanyi atau udah Dari masih jajan mercon. Lama. Dari Hipopan yang dulu hipopan lama. Zombie Jambula belum gini matanya. Belum. Masih lama banget itu. Lama banget. masih pakai celana cingkrang atau enggak? Habis ini ganti sofa al. Ya itu lama banget. Tapi pasti banyak orang yang penasaran nanti perihal lu. Makanya nanti gue pengen bikin spesial bareng sama Zombie Jambula nih. Tato sebagai tato artis iya. Bahkan sampai ekstrim hal-hal yang ekstrim lu banyak melakukan hal itu. Tapi di sisi itu juga lu melakukan kayak lu kayak bisa dibilang bahwa orang-orang spiritual gitu. Iya. Bakal seru nih. Seru. Tapi soalnya nyambung dengan tato juga itu Betul, semua masih betul. ada di situ. Nah, gue pengen tanya Mas kayak tentang Mas Abdi nih. Menurut lu sosok Mas Abdi yang lu kenal dulu sama yang sekarang gimana? Sama aja ya. Sama aja ya? Malah dulu. Nah, Kalau dulu aku telepon malah selalu diangkat, malah sekarang aku telepon gak pernah diangkat. iya, sama. Sama Bapak Zombie. Sama. Gak tahu aku malah. Lu kok sesibuk itu atau gimana sih sampai Enggak, gak mau angkat aku telepon? sedikit, ya enggak sedikit sih, memang mengurangi. Kalau aku misalnya kan masa kamu ditelepon teman lama kok nggak mau bales niat gini lah. Iya lah, sebanyaknya kalau aku ngikutin satu tinggal jawab aja 1 menit lah, 1 menit berapa yang WA DM apalagi ya Teman lamanya habis dari terlalu situ. banyak. Teman lamanya Teman terlalu- lamanya Iya, terlalu banyak banyak. juga. banyak teman-teman yang sayang sama lu. Mungkin Iya, biar hanya iya, sebatas iya. nanyain kabar lah ya. Iya. Dong, satu hal lagi. Ini dong, lu ngeliat sosok Abdi kan udah sekarang udah yang, wow, gua ngeliat bahwa Ya. dia udah berkecukupan. Lu ada pesan gak buat dia? Ya, Kalau gue bisa bilang dia tetap masih ngelihat gua anak-anak. tetap Iya. tetap seperti dulu toh, tetap nggak berubah Ya, gini. makanya lu pesannya apa? Biar dia kedepannya
Ya udah dijawab semua kan. Don't forget your root. Dari awal dari kita kan dari semuanya dari situ juga. Itu benar sih. Ya. Jangan lupa. Ya, jangan Dimana lupa kita, ya. berasal sih ya. Wis cukup itu toh. Oke lah. Sekarang pertanyaan terakhir kalau gitu. Sebelum nanti kita bikin pertanyaan yang lebih. Makin jam bola. Dalam jangka 5 tahun ke depan, King Abdi mau jadi King Abdi yang seperti apa sih? Gue cuma pengen gue positif buat orang banyak. Gue bisa bantu orang banyak. Gue bisa bagaimana caranya Indonesia itu nggak terlalu banyak produk luar, tapi produk kita yang banyak di luar. Gue pengen itu bro. Gue pengen gue pengen di sini kaya akan semua makanan dan makanan itu dinikmati di luar. Rempah-rempah. Ya, gue itu pengen itu bro. Itu cita-cita gue. Gue pengen kayak di sini nggak full Korean grill apa gitu segala macam. Tapi kalau toh di Indonesia ada Korean grill, ada Japanese apa segala macam, di sana juga harus ada makanan-makanan Indonesia yang populer, kayak gitu. Maka lu akan menjadi salah satu akan berjuang untuk gimana caranya makanan Indonesia diakui di luar juga. Makanya kenapa gue sangat mendukung tentang boykot. Ya, meskipun gue ngelihat lu masih kayak gimana, gue nggak peduli bro. Gue tetap akan dukung boykot karena tujuan gue cuma satu. Gue nggak mau tanah gue terjajah karena produk. Gue nggak mau. Imbas dari boykot bro, sekarang ayam goreng yang khas Indonesia naik daun. Ya, makanan-makanan Nusantara yang kita bikin semua naik daun. Produk-produk kita naik daun. Botol mineral yang asli produk kita semua naik daun bro. Apalagi salah satu hal yang menjadikan Indonesia sempat sekian lamanya dijajah adalah karena rempah-rempahnya. Iya, karena Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Bener, keren. Ya, Abdi, thank you so much ya. Udah sharing-sharing. Habis ini nanti kita bikin karya bareng ya. Ya. Mas Jambul. Ya. Mas, sampai jumpa ini berikutnya ini. Well. Masih bersama Mbah Zombie. Sekarang Mbah Zombie.